Benar-benar percaya padaku. Luo Feng melihat saluran semesta kecil Jinlan. Ini memang membuktikan kepercayaan mutlak Jinlan pada Luo Feng. Anda harus tahu bahwa membuka saluran kecil alam semesta di depan orang kuat yang jauh lebih kuat dari diri Anda sendiri. Jika orang kuat diizinkan untuk mengikuti, jika alam semesta kecil hancur karena beberapa pertempuran atau alasan lain, maka Anda akan melakukannya, tidak bisa lagi menerobos. Ada juga fakta bahwa pembangkit tenaga listrik tidak dapat membangun saluran alam semesta kecil sementara kecuali melalui cara khusus. Seperti saluran alam semesta kecil sementara yang baru saja dibangun Jinlan, itu hanya dapat dibangun ketika menerobos. Jika tidak, itu akan membutuhkan banyak harta berharga, harta karun dan banyak waktu untuk membangunnya, dan butuh banyak waktu untuk membongkar, jadi tidak ada cara untuk melarikan diri dari kejaran yang kuat dengan bersembunyi di alam semesta kecil. Alam semesta kecil di atas matahari dan bulan sangat aman, dan tidak ada orang kuat yang dapat menembus dinding film alam semesta kecilnya yang sangat padat, untuk keluar dan menghancurkan alam semesta kecil orang kuat lainnya. Hanya ada satu situasi di mana yang kuat dapat meninggalkan alam semesta kecil, yaitu, ketika terobosan terjadi, dinding film alam semesta kecil perlu menyerap aliran udara yang kacau untuk membuat dirinya lebih besar. Pada saat itu, dinding film alam semesta kecil terbuka. Dan penguasa alam semesta kecil dan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa dapat masuk dan keluar dengan bebas. Pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa memiliki batasan, tidak dapat meninggalkan mikrokosmos lebih dari 100 tahun cahaya, dan tidak dapat menyerang alam semesta kecil lainnya. Setelah terobosan penguasa alam semesta kecil selesai, Raja Dewa harus kembali ke alam semesta kecil dalam waktu 3 menit. Setelah terobosan, dinding membran tidak sepenuhnya tertutup, dan pemilik alam semesta kecil dapat dengan bebas masuk dan keluar dalam waktu yang ditentukan, kecuali 3 menit setelah akhir, Raja Dewa tidak dapat masuk dan keluar dari sisa waktu. Ada juga batas waktu untuk masuk dan keluar dari master alam semesta kecil. Alam semesta kecil dari dewa sejati akan benar-benar tertutup dalam 1 hari, dewa kehampaan yang sejati adalah 10 hari, dewa keabadian yang sejati adalah 100 hari, yang suci adalah 1000 hari, dan Raja Dewa adalah 10.000 hari. Setelah waktu habis, bahkan Raja Dewa tidak akan dapat kembali ke alam semesta kecil, dan orang kuat akan jatuh ke dalam badai aliran udara yang kacau. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan selalu mengkonsumsi kekuatan suci orang kuat itu sampai dia terjatuh. Selama terobosan ini, atau dalam waktu yang diizinkan untuk bebas masuk dan keluar setelah terobosan, yang kuat dapat menyerang alam semesta kecil dengan pemiliknya di alam semesta kecil. Misalnya, orang yang kuat berada di alam semesta kecil, atau menerobos, atau beristirahat. Dan pembangkit tenaga listrik B baru saja menerobos. Dia terbang dalam kelompok alam semesta kecil, dan banyak alam semesta kecil di sebelahnya tidak dapat menyerang, karena ia dibatasi oleh aturan tertinggi. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa yang kuat ada di alam semesta kecilnya sendiri, sehingga aturan tertinggi tidak akan membatasi yang kuat untuk menyerang alam semesta kecil yang kuat. Jika pembangkit tenaga listrik A menerobos, itu baik-baik saja, dan bisa masuk dan keluar dengan bebas, dan juga bisa melawan pembangkit tenaga listrik B yang datang. Jika A yang kuat sedang beristirahat atau alasan lain untuk tinggal di alam semesta kecilnya sendiri, maka ia hanya dapat menemukan cara untuk menstabilkan alam semesta kecil, dan berdoa agar alam semesta kecil tidak dihancurkan oleh yang kuat B. Tetapi dalam keadaan normal, yang kuat tidak akan berkeliaran dengan bebas di kelompok kosmik kecil di matahari dan bulan, karena aliran udara yang kacau di sini sangat ganas, dan sangat mudah untuk menghasilkan badai aliran udara yang kacau, meskipun tidak separah itu, badai yang dihasilkan dari waktu ke waktu. Tapi begitu tertangkap, itu juga perlu mengkonsumsi banyak kekuatan suci untuk membebaskan diri dari badai aliran udara yang kacau. Ketika Jinlan menerobos, di pesawat Huolei Network, sebuah aula megah berdiri di tengah pesawat. Di aula utama saat ini, 3 pembangkit tenaga listrik elemen angin duduk tinggi di atas, dan di bawahnya adalah pembangkit tenaga listrik elemen angin yang berbicara dengan hormat. 3 orang yang duduk di atas adalah 3 raja dari negara badai. Keponakan Sushun, bukankah gambar yang kamu berikan benar? Tanya Raja Dewa di atas tahta di sebelah kiri. Itu benar, istana harta karun tertinggi tingkat Dewa Raja jatuh ke tebing salju menangis, dan aku menembaknya dengan tanganku sendiri, kata Pangeran Armor Emas, Hurshun. Anakku, Sun Sun, kamu harus menjaga daerah itu dengan baik,
dan jangan biarkan manusia itu lari. Paman ketigamu dan aku berada di negara Vortex, dan kami akan segera sampai di sana. Singgasana di sebelah kanan berkata. Ya, ayah, kata Husun dengan hormat. Kamu mundur dulu, kata pria kuat di atas tahta di sebelah kanan. Melihat Sushun menghilang dari aula utama, pria kuat di singgasana tengah akhirnya berbicara. Raja Api dan Raja Angin meminta kalian berdua pergi ke kerajaan Guo untuk menyerang kerajaan Su. Kali ini setara dengan pertempuran yang menentukan dengan manusia. Kamu harus melindungi dirimu sendiri sambil melakukan perbuatan baik. Kali ini, Sein Rache akan mengirim orang kuat, jadi jauh lebih aman. Kata pria kuat di sebelah kiri. Sun, jangan lengah. Pria kuat di sebelah kanan berkata kepada pria kuat di sebelah kiri. Benar, umat manusia selalu mengalami hal-hal tak terduga. Saat itu Raja Naga menjadi gila dan ingin menghancurkan umat manusia. Kami semua mengira ras manusia sudah berakhir, tapi kami tidak menyangka hasilnya akan seperti itu. Orang kuat di tengah berkata, jadi, Juling, Sun, kalian berdua tidak boleh gegabah. Dengarkan kakak, baik Huling dan Sun menjawab. Bawah tebing salju menangis. Aku kembali. Luo Feng tersenyum dan menatap Jinlan, bagaimana rasanya menembus keabadian. Rasanya luar biasa. Jinlan memejamkan mata dan mengangkat sudut mulutnya, menikmati perasaan mendapatkan kekuatan besar. Apakah Anda ingin belajar dari satu sama lain? Luo Feng bertanya sambil tersenyum. Jangan. Aku tidak mau dikalahkan. Jinlan berkata cepat, aku bukan lawanmu, Kapten. Hahaha, semuanya ada di alam yang sama, kenapa kamu tidak bisa menjadi lawanku? Goda Luo Feng. Oh, jangan bicarakan itu. Jinlan tertawa. Itu Kapten, bisakah kita masih melarikan diri dari tebing salju yang menangis ini? Aku tidak ingin mati sebelum menikmati kesenangan menjadi dewa sejati yang abadi. Jinlan bertanya, sedikit bermartabat. Aku telah terbang di dasar tebing salju menangis selama beberapa hari terakhir. Tidak ada penyedotan di bagian bawah, tetapi sekitar setengah tahun cahaya di atas kita, penyedotan adalah yang terkuat. Aku mencoba yang terbaik untuk memecahkannya, gratis, tapi tetap tidak berhasil. Luo Feng juga berkata dengan sungguh-sungguh. Karena kita tidak bisa membebaskan diri, kita harus mencari tempat untuk bersembunyi, jika tidak akan merepotkan jika orang bijak menemukan pembantu untuk berurusan dengan kita. Jinlan berkata dengan sungguh-sungguh, pada saat yang sama, kami mencoba mencari bantuan dari klan. Jika Raja para Dewa datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Luo Feng berkata sambil tersenyum, tidak ada situasi fana, akan selalu ada kesempatan untuk hidup. Menara bintang terbang sangat cepat di dasar tebing salju menangis. Pada saat ini, Barak Teran di medan perang 027. Luo Feng telah berada di tebing salju yang menangis selama beberapa hari. Jenderal Lapis Baja Merah yang membawa Luo Feng ke medan perang nomor 027 melihat informasi dari sistem militer dengan ekspresi serius. Tempat itu saat ini aktif, bahkan jika saya di masa lalu, itu juga berbahaya, dan sepertinya saya harus menghubungi Raja Dewa. Pada saat ini, menara bintang terbang dengan kecepatan tinggi, dan Luo Feng sedang berbicara dengan Morosa di menara bintang. Tuan, apakah Sue Qiong sudah kembali ke kamp militer? Tanya Morosa. Saya baru saja bergegas kembali ke kamp militer, kata Luo Feng. Lalu, Morosa hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba melihat ke depannya, matanya melebar. Formasi macam apa itu? Luo Feng memandang ke depan dengan curiga, dan menemukan bahwa ada formasi besar di depannya. Tidak ada tepi es dalam formasi itu, dan garis-garis yang bersilangan memancarkan cahaya redup, dan formasi ini. Itu baru saja ditarik. Faktanya, metode formasi tidak terlalu dihormati di benua asal, karena waktu pertempuran yang kuat sangat singkat, dan formasi metode formasi sering memakan waktu, sehingga tidak banyak orang yang mempelajari metode formasi. Ada seseorang dalam formasi. Luo Feng menatap pria kuat berjubah putih di tengah formasi dengan heran. Dia telah duduk di sana sepanjang waktu, tetapi Luo Feng baru saja menyadarinya. Pembangkit tenaga listrik berjubah putih melambaikan tangannya dengan lembut, dan pola berbagai hukum emas, kayu, air, api, bumi, angin, kilat, cahaya, waktu, dan ruang muncul dari udara tipis. Kemudian pola berbagai hukum mulai menyatu, pola hukum emas dan pola kayu bergabung membentuk pola hukum hijau emas,
pola hukum air dan pola hukum api bergabung membentuk pola hukum ungu. 8 hukum dasar, selain 2 hukum ruang dan waktu, peleburan dan pemisahan berlanjut, dan total 45 peleburan dan pemisahan dilakukan. Kemudian 10 prinsip mulai bergabung menjadi 3 dan 3, terpisah, dan kemudian mulai bergabung dan terpisah menjadi 4 dan 4. Semakin Luo Feng melihatnya, semakin dia tergila-gila. Pada akhirnya, pola 10-10 hukum digabungkan secara diam-diam, membentuk pola warna yang kacau, dan pola hukum meningkat secara instan, dan segera memenuhi seluruh ruang. Apakah ini ranah kekacauan? Luo Feng melihat aliran udara kacau yang memenuhi seluruh ruang dan belajar banyak. Melihat pria kuat itu tersenyum sedikit pada Luo Feng, domain chaos tiba-tiba menghilang. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Luo Feng memberi hormat kepada orang kuat di Menara Bintang. Dengan teknik orang kuat ini, dia setidaknya seorang Raja Dewa, tapi Luo Feng tidak merasakan kebencian apapun. Jalan yang panjang dan tak terbatas, generasiku sangat langka. Jika kamu menambahkan teman, kamu harus memperhatikan orang-orang muda. Pria kuat itu memandang Luo Feng, kamu sangat baik. Kamu dapat menangkap 2 orang suci hidup-hidup sendiri. Bahkan ketika saya masih muda, saya tidak akan pernah berhenti. Langkah ini tidak bisa dilakukan. Senior memenangkan hadiah, junior hanya kebetulan. Nada bicara Luo Feng penuh hormat. Haha, pembangkit tenaga listrik berjubah putih tertawa keras, berdiri, melambaikan tangannya dengan lembut, dan benar-benar menyebabkan Menara Bintang langsung dipindahkan ke dalam formasi. Ini membuat Luo Feng terkejut. Formasi ini hanya formasi teleportasi, jangan panik. Pembangkit tenaga listrik berjubah putih sepertinya tahu kejutan Luo Feng, jadi dia berkata begitu. Aku di sini, hanya untuk membantumu memahami hukum kekacauan. Pria kuat berjubah putih itu menghela nafas, aku dulu ingin memiliki kelompok sendiri, tetapi aturan tertinggi tidak mau. Luo Feng tercengang, Raja Dewa Alien, yang tidak diizinkan oleh aturan tertinggi untuk memiliki kelompok etnisnya sendiri, tampaknya adalah makhluk istimewa yang unik itu. Luo Feng diam-diam menjaga, nak, jangan gugup, meskipun kamu dan aku bukan dari ras yang berbeda, kami masih terkait, dan aku tidak akan menyakitimu. Pria kuat berjubah putih itu tersenyum, sekarang bencana akan segera dimulai, benua asal akan berubah, dan aku tidak berniat menyakitimu. Pertikaian. Bencana, Luo Feng mendengar beberapa arti dari kalimat ini. Pertama-tama, orang kuat ini memiliki ikatan dengan umat manusia. Kedua, ada bencana yang akan datang. Dan tidak bertengkar. Ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di benua asal, dan beberapa dari mereka dapat melihat sedikit petunjuk tentang masa depan, atau mungkin tidak akan ada apa-apa. Pembangkit tenaga listrik berjubah putih itu tersenyum, awalnya, saya berencana untuk menginstruksikan Anda untuk memahami hukum kekacauan. Pergi, sekarang saya akan memberi Anda sedikit lebih banyak hadiah. Meskipun, hadiah, Luo Feng bingung, dia juga membungkuk dan memberi hormat untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Haha, pembangkit tenaga listrik berjubah putih tersenyum, melambaikan tangannya dengan ringan, dan formasi di tanah bersinar terang, dan kemudian menghilang di tempatnya, dan kemudian formasi di tanah menghilang seketika. Ya, Luo Feng tidak merasakan hadiah, jadi dia menatap Morosa, yang juga menatap Luo Feng dengan ekspresi kosong di wajahnya. Hah, Luo Feng berseru dengan bingung, lalu membawa Morosa keluar dari ruang Menara Bintang dan datang ke ruang lain. Mereka tidak bergerak. Luo Feng melihat 2 pembangkit tenaga elemen air di depan mereka, itu adalah Qi Mo Di dan Di Qi. Mereka terus saja mengenai bagian dalam Menara Bintang. Luo Feng bertanya-tanya, karena mereka tidak meledak tepat waktu, mereka dihancurkan olehku dengan Menara Bintang selama beberapa hari, jadi aku tidak bisa menahan diri. Apa itu? Morosa menunjuk ke simbol yang sangat rumit di kepala seruling Qi Mo. Ini adalah formasi mini. Luo Feng terkejut, lalu mengangkat topeng yang dikenakan Di Qi, dan menemukan bahwa Di Qi juga memiliki formasi mini di kepalanya. Sepertinya ini adalah hadiah dari Raja Dewa barusan. Luo Feng mengangguk. Bisakah kamu mengendalikan jiwamu? Tanya Morosa. Luo Feng melihat struktur formasi, meskipun Luo Feng tidak begitu memahaminya, dia masih melihat sesuatu. Saya baru saja mencoba serangan wasiat dan serangan jiwa, tetapi saya bertemu dengan perlawanan sengit. Pikir Luo Feng, dan Irina yang sangat cantik muncul dari udara tipis. Irina mencobanya dan berkata kepada Luo Feng, Tuan,
Anda tidak bisa mengendalikan jiwa Anda. Kalau begitu lepaskan. Menara bintang memiliki kemampuan untuk menjinakkan, dan kedua orang suci ini dianggap kuat. Mari kita lihat berapa lama itu bisa dijinakkan olehku. Dua kemampuan utama menara bintang adalah menekan dan menjinakkan. Seperti dewa sejati abadi yang telah ditangkap Luo Feng sebelumnya yang akan meledak, itu karena kemampuan penindasan menara bintang sehingga mereka tidak dapat meledak sendiri. Termasuk dua ibu kota suci ini, di menara bintang, mereka tidak bisa, bahkan melakukan penghancuran diri. Pada saat itu, kesadaran virtual Raja Jin pernah berkata bahwa menara bintang ditekan oleh Tuhan. Ini adalah kemampuan utama menara bintang, dan kekuatannya sangat kuat. Kedua kemampuan ini, Luo Feng hanya dapat diaktifkan pada tingkat yang dangkal, dan hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Ini membuat Luo Feng merasakan pentingnya kekuatan. Menjadi lebih kuat, Luo Feng menggesekkan jarinya dengan ringan, dan pola hukum emas menjulang. Di antara 10 prinsip, yang paling aku pahami adalah prinsip emas. Luo Feng tersenyum tak berdaya, hanya prinsip emas yang bisa dengan enggan kugambarkan. Meskipun ada banyak cara untuk memahami hukum kekacauan, apakah itu 3 generasi leluhur Duan Donghe atau Raja Dewa kuat lainnya, yang mereka ambil adalah memahami setiap hukum secara ekstrim, dan akhirnya memahami hukum kekacauan dan menjadi penguasa kekacauan. Ini seperti menguleni 10 bola adonan menjadi satu adonan besar. Ada yang suka langsung menguleni 10 bola adonan yang belum banyak diuleni, ada juga yang suka menguleni setiap bola adonan sampai penuh, lalu diuleni hingga menjadi adonan yang besar. Alhasil, meski bisa dibuat menjadi roti, tekstur dan rasanya benar-benar berbeda. Ini seperti memahami hukum chaos, memahami setiap hukum secara ekstrim, dan akhirnya memahami hukum chaos harus jauh lebih kuat daripada ahli chaos disebut orang suci yang hanya memahami hukum chaos. Memahami hukum kekacauan pada dasarnya sulit, apalagi memahami setiap hukum secara ekstrim, itu lebih dari 10 kali lebih sulit. Luo Feng berkata dengan emosi, dalam satu reinkarnasi, jika aku tidak bisa berada di jalan ini. Jika saya mendapat nilai bagus, maka saya harus menyerah. Ketika Luo Feng memahami hukum kekacauan, 3 cahaya dan bayangan jatuh di tebing salju yang menangis di depan 3 pembangkit tenaga listrik elemen angin, dan 3 pembangkit tenaga listrik elemen angin dipimpin oleh Husun. Ayah, paman ketiga, Dewa Raja Yiwido. Husun berlutut di tanah dengan hormat. Keponakanku, tolong bangun. Paman ketiga, Sun, mengangkat tangan dewa dengan ringan, dan Susun ditarik ke atas dengan kekuatan yang kuat, sementara 2 pembangkit tenaga elemen angin lainnya masih berlutut di sana, tidak mengatakan apa-apa. Terima kasih, paman ketiga. Husun berkata dengan hormat. Apakah ini putra kedua dari saudara Jiling? Ini benar-benar anak yang jenius. Raja Dewa Elemen Air, Raja Dewa Jandayi, berkata sambil tersenyum. Putraku yang tidak memuaskan, Kakak Yiwido, tolong berhenti tertawa. Jiling tersenyum rendah hati. Keponakan, apakah manusia masih di bawah? Tanya Sun. Kembali ke paman ketiga, bawahan saya dan saya telah menyiapkan banyak titik penjaga di dalam dan sekitar tebing salju menangis untuk memastikan tidak ada nyamuk yang terbang keluar, kata Husun dengan hormat. Ya, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Jiling cukup puas dengan putranya. Belum terlambat, saudara Yiwido, saudara kedua, kita akan bertemu manusia ini ketika kita turun. Kata Sun. Oke, kedua Raja Dewa itu mengangguk. Laut kosmik, alam semesta kecil Luo Feng, Gunung Jiuji. Yuanzu, semuanya baik-baik saja di kamp militer. Luo Feng tersenyum dan melihat inkarnasi ilahi Yuanzu. Apa yang bisa saya lakukan di kamp militer, tetapi Anda berada di bawah tebing salju menangis, yang dapat membuat saya mengalami kecelakaan, kata Yuanzu dengan marah. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Luo Feng tersenyum ringan. Aku sudah memberitahu jenderal itu, tapi aku tidak tahu apakah dia bisa mengundang Raja para Dewa, kata Yuanzu cemas. Yuanzu, bisakah kamu masih berbicara dengan jenderal? Luo Feng bertanya dengan heran. Mengapa tidak? Sang jenderal ada di barak, dan aku adalah salah satu dari sedikit dewa kehampaan sejati yang diizinkan oleh sang jenderal untuk melihatnya secara langsung, kata Yuanzu, samar-samar menunjukkan sedikit kebanggaan. Haha, sepertinya leluhur asli membuat banyak jasa ketika aku tidak memperhatikan. Luo Feng tertawa. Sejak saya memasuki perang hingga saat ini,
saya telah membunuh hampir 200 dewa sejati Void. Yuanzu tertawa. Ini sangat kuat. Luo Feng berkata dengan terkejut, tidak heran kamu bisa menggunakan teknik rahasia tingkat ke-15 tidak lama setelah kamu menjadi dewa kehampaan yang sebenarnya. Itu dapat dianggap sebagai akumulasi yang banyak. Yuanzu tersenyum, ketika kehendak asli dari alam semesta asli menekan saya terus-menerus berhubungan dengan kehendak asli dan aturan tertinggi, dan saya merasa bahwa saya juga terpengaruh secara halus. Petik 2. Aturan tertinggi sangat kuat, dan itu dapat langsung menyerang yang kuat, dan juga dapat memberikan kekuatan kepada yang kuat lainnya. Tetapi ia juga memiliki batasan. Jika ia dapat melepaskan tangan dan kakinya dan membuat tembakan penuh, kekuatannya diperkirakan lebih tinggi dari Raja Dewa. Luo Feng masih ada ketakutan tertentu terhadap aturan tertinggi. Aturan tertinggi benar-benar menakutkan, tetapi itu bukan sesuatu yang harus kita pertimbangkan sekarang. Yuanzu segera mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu sudah memikirkan cara untuk melarikan diri? Tidak, Luo Feng tersenyum, tampak tenang. Jika tidak, jangan terburu-buru dan pikirkan cara. Yuanzu sangat tidak berdaya. Luo Feng membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba terpana, dan kemudian berbisik pelan, ayo. Ada apa? Tanya Yuanzu bersemangat. Tidak apa-apa, Luo Feng tersenyum. Bagian bawah tebing Weeping Snow saat ini. Manusia, aku menemukanmu. 3 sosok mengelilingi menara bintang, itu adalah 3 Raja Dewa. Mengapa 3 Raja Dewa mencariku, dewa sejati yang abadi? Luo Feng tertawa. Bicaralah dengan Raja Dewa, perhatikan sikapmu, dan keluarlah dari harta kelas menaramu, kata Juling dingin. Haha, nafas yang besar. Tiba-tiba sebuah suara datang, mungkinkah kamu berpikir nafasmu bisa membuat orang keluar? Siapa? Teriak Raja Dewa Yiwido. Ini aku. Sosok berbaju putih perlahan muncul tidak jauh. Melihat sosok berbaju putih, tubuh ketiga Raja Dewa bergetar. Tuan Muda Kinsu, teriak Sun, suaranya sebenarnya sedikit bergetar. Siapa aku? Ternyata Sun. Kamu berlari terlalu cepat saat itu, aku ingin minum dan minum bersamamu, dan mengobrol denganmu tidak menyanjung, kata Kinsu berbaju putih sambil tersenyum. Bukan hanya karena ayahmu adalah Raja Manusia, kamu benar-benar berpikir kamu adalah bawang. Kata Raja Dewa Yiwido dengan dingin, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan ketakutan di matanya. Tidakkah menurutmu kalian bertiga bisa bersaing denganku di Tianjing God King? Kinsu tertawa. Aku tidak peduli siapa kamu, bahkan jika ayahmu Raja Manusia datang hari ini, aku akan membunuh manusia itu. Setelah Jiling selesai berbicara, busur dan anak panah kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan melesat ke arah bintang menara. Begitu Tuan Muda Kinsu melambaikan tangannya, semua busur dan anak panah dengan kekuatan suci segera berhenti, dan saat berikutnya mereka semua menembak ke arah Juling. 3 Raja Dewa segera bubar, dan kemudian bergegas menuju Tuan Muda Kinsu. Kinsu menjawab hanya dengan satu tangan, dan sudut mulutnya terus tersenyum. Luo Feng menyaksikan adegan ini di Menara Bintang, dan tidak bisa tidak merasakan gelombang emosi. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Seseorang yang bisa begitu tenang kepada 3 Raja Dewa, jika dia bisa mencapai tahap ini kapan saja, betapa serunya ah. Kinsu, putra tertua Raja Qin Zheng. Faktanya, Kinsu telah melindungi Luo Feng secara diam-diam. Kinsu memiliki harta yang dapat menyembunyikan nafasnya. Selama dia tidak secara aktif mengeksposnya, dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Dan harta ini awalnya adalah Raja Manusia. Dengan harta ini, Raja Manusia sering membuat orang merasa tidak menentu. Saat bertarung, terkadang lawan tidak dapat menemukan posisi sama sekali, atau mengganggu penilaian lawan, dan sering membuat serangan lawan gagal. Awalnya Luo Feng tidak tahu bahwa Kinsu mengikutinya, baru kemarin, Luo Feng menerima panggilan video di jaringan Qinhan. Raja Manusia memberitahu Luo Feng Kinsu untuk melindunginya secara diam-diam, dan pada saat yang sama membiarkan Luo Feng menjadi umpan. Dan itulah mengapa Luo Feng begitu tenang. Kinsu, jangan terlalu berpuas diri. Juling meraung berdarah dari sudut mulutnya, pada saat ini dia terlempar puluhan mil. Jika kamu tidak menunjukkan kartumu, maka tubuh dewamu akan hilang. Kinsu berkata sambil tertawa, sambil menghadapi pengepungan ketiganya dengan satu tangan. Dewa Raja Yijanda, yang terlempar ke udara,
ragu-ragu sejenak, dan membanting cincin dunia ke tanah. Tiba-tiba, sejumlah besar cairan menyembur keluar, dan pembangkit tenaga listrik logam setinggi 3 meter perlahan muncul, tubuh perlahan berubah, dan anggota tubuhnya tumbuh, dan kepala seperti orangutan. Aku sebenarnya harus keluar, sepertinya ada orang baik. Gesekan logam terdengar, dan ada sedikit kegilaan dalam nada suaranya. Kerakusan, Kinsu sedikit mengernyit, apakah kamu tidak takut menempatkan dirimu dalam hal ini? Yiwu, bagaimana kamu mengeluarkan benda ini? Huling bertanya dengan ngeri. Jangan khawatir, bahkan jika harta kita hilang di sini, Raja Elemental akan memberikan kompensasi kepada kita. Raja Dewa Yiwu sedikit tenang. Tidak heran aku tidak melihat baju besi jandamu yang dijarah. Sun meraung dengan marah, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Saya tidak bisa memberitahu Anda kehendak Raja Elemen, kata Raja Dewa Yiwido. Kalian bertiga tidak harus memainkan permainan pertikaian ini, toh kalian tidak bisa melarikan diri. Kinsu bercanda sambil tersenyum. Kinsu, jangan berpuas diri. Hilangnya tubuh dan harta ilahi Anda sebagai ganti 3 tubuh dan harta ilahi kita sangat berharga. Sun meraung, matanya penuh kegilaan. Kecuali kalimat pertama, iblis rakus itu masih berdiri di sana, hanya pola rahasia merah di tubuhnya yang terus menyebar, tetapi tidak ada yang berani naik untuk memprovokasi dia, bahkan Kinsu dan 3 raja dewa lainnya. Luo Feng sudah berjalan pergi saat ini, menyaksikan pertempuran dari jarak yang aman, nama Raja Elemental Emas agak aneh. Mendengarkan apa artinya, pembangkit tenaga listrik ini tidak akan bisa dibedakan antara kita dan musuh. Bunuh, setan rakus meraung, bergegas menuju Kinsu, dan mulutnya terus mengaum marah. Bajingan malang yang kehilangan akal sehatnya, kamu menabrak orang yang salah. Kinsu melompat mundur dengan lembut, menghindari serangan, setan rakus, lalu segera berbalik dan terbang menuju 3 raja dewa lainnya. Kinsu, apakah kamu pikir kamu benar-benar bisa bersembunyi? Sun meraung marah, tetapi masih mencoba melarikan diri dari pria kuat yang disebut setan rakus. Benda ini paling mirip denganku dalam hal metode rahasia, tapi dia tidak ingin mati, jadi aku yang akan mati. Kinsu tersenyum dan menyusul Sun. Setan rakus itu mengejar Sun dan menghancurkan Sun ke tanah. Dia duduk di tubuh Sun, mengunci tubuh Dewa Sun dengan kakinya, meraung seperti binatang buas di mulutnya, dan memukul dadanya dengan kedua tangan. Sun sangat panik sehingga dia memutar tubuhnya dengan panik, mencoba melarikan diri. Setan rakus meraung ke Sun, lalu menghancurkan tubuh Dewa Sun dengan panik dan kejam. Setiap pukulan membawa bunga darah, membuat Luo Feng, yang sedang menonton adegan ini dari kejauhan, merasa seperti sedang menonton seekor gorila sama. Puff! Sun terus memuntahkan darah. Dia menoleh untuk melihat Kinsu yang tersenyum padanya di kejauhan. Matanya penuh kegilaan, dan kemudian kekuatan sucinya terbakar hebat. Dia akan meledakkan dirinya sendiri. Luo Feng panik. Siapa yang tahu seberapa kuat ledakan Raja Dewa, dan itu mungkin untuk meledakkannya ke tanah. Hei, menara bintang berubah menjadi pita, mencoba melarikan diri dari ruang lingkup ledakan. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Duansi menggunakannya ke tingkat kelima, dan aura pemecah raja tampaknya digunakan tanpa uang, mengubah seluruh tubuh Luo Feng menjadi bola cahaya merah besar, dan menara bintang dengan panik ingin menghancurkannya, bebas dari hisapan tebing. Ledakan, 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 ledakan. Sinar cahaya langsung menutupi sebagian besar tanah yang sangat dingin, dan kekuatan penghancuran diri Raja Dewa tiba-tiba meniup seluruh tebing salju menangis dan tanah 300 tahun cahaya di dekat tebing salju menangis tanpa bisa dikenali, langsung jatuh, dan hampir semua materi berubah menjadi aliran partikel paling dasar. Battlefield 027, di perkemahan manusia. Pangkalan barak besar masih berputar perlahan. Lihat, apa itu? Seorang lelaki kuat menunjuk ke suatu arah, di mana cahayanya terang, dan awan jamur besar perlahan naik. Ini adalah arah dari tanah yang sangat dingin. Nah, ini adalah fluktuasi kekuatan ilahi, dan beberapa orang kuat meledakkan diri mereka sendiri. Kata Dewa Sejati Abadi dengan ngeri. Pembangkit tenaga listrik macam apa yang memiliki kekuatan besar dalam penghancuran diri, mungkinkah itu Raja para Dewa? Segera, pembangkit tenaga listrik berteriak dengan ragu. Ya Tuhan, ada puluhan ribu orang kuat dalam cuaca dingin yang ekstrim.
Adakah yang bisa selamat dari ledakan sekuat itu? Sungguh keajaiban, mayat itu masih hidup dengan sedikit abu. Dan beberapa pria kuat menatap cahaya setinggi langit dengan khawatir. Kapten, seorang pria setinggi 3 meter bergumam, dan pria kuat lainnya juga khawatir. Mereka adalah anggota pasukan kera gila. Luo Feng, kamu tidak akan mendapat masalah. Yuanzu berpikir dalam hati. Ledakan itu berlangsung lama sebelum akhirnya tenang. Batuk, Hu Sun terbaring di tanah terengah-engah. Istana emasnya telah lama dibom hingga berkeping-keping, dan baju besi di tubuhnya compang camping. Bawahannya, termasuk 2 lainnya bernama Seng Tongtong, hancur berkeping-keping. Siapa yang meledakkan dirinya? Dia berbalik dengan susah payah, mencoba melihat medan perang Raja Dewa. Ruang berfluktuasi, dan sosok berbaju putih muncul di sebelahnya, mengejutkannya. Jangan panik, paman ketigamu tidak ingin menjadi jatah monster itu. Ayahmu akan baik-baik saja. Qin Su berbaju putih menatap Hu Sun sambil tersenyum. Hu Sun menatap Qin Su dengan ketakutan di wajahnya. Su Hua, karena kamu di sini, keluarlah. Qin Su berkata ke ruang di sekitarnya sambil tersenyum. Baru saja tiba, ruang itu berfluktuasi lagi, dan sosok berbaju merah keemasan perlahan muncul. Itu adalah Su Hua, penguasa kerajaan Su, yang muncul bersamaan dengannya, dan menara bintang. Awalnya aku ingin menyelamatkan Luo Feng, tapi aku merasakan nafasmu dan menyerah dengan tegas. Qin Su tersenyum. Jangan bicara tentang ini, aku tidak bisa menjamin bahwa kamu tidak akan berdarah ketika bertemu dengan pria tak bernyawa ini. Su Hua memandang pria logam di tengah inti ledakan, dengan ekspresi santai di wajahnya, serius. Ruang berfluktuasi lagi, dan 2 sosok yang malu perlahan muncul di kejauhan, itu adalah Juling dan Yi Widou. 2, tapi kita masih harus bertarung. Qin Su tersenyum dan menatap kedua Raja Dewa. Keduanya memiliki ekspresi serius, menatap Su Hua, dan kemudian menatap pria logam, setan rakus. Pengaturan Raja Elemen sudah siap, Yi Wei berkata melalui suaranya. Kali ini, negara badai kita telah menderita kerugian besar. Saya harap hadiah dari Raja Elemen tidak akan berkurang, kata Juling dengan cemberut. Pada saat ini, Luo Feng sedikit terkejut. Ketika meledak, bahkan Luo Feng merasa bahwa harta seperti menara bintang akan hilang kali ini. Orang tidak dapat menghindari kematian. Tetapi ketika ledakan itu menghantam, cahaya dan bayangan dengan cepat membawa menara bintang ke lapisan luar angkasa. Cahaya dan bayangan itu persis Su Hua, penguasa kerajaan Su, yang menyelamatkan Luo Feng. Ibu kota negara badai. Sun, mengapa kamu menggunakan teknik angin musim semi? Penguasa badai bertanya dengan curiga, menatap Sun yang baru saja memadatkan tubuh dewanya. Teknik angin musim semi adalah teknik rahasia yang menyelamatkan jiwa yang mirip dengan sungai mayat hidup. Kakak, Raja Elemental meminta Janda Yi untuk membawa setan rakus ke sana. Aku tertangkap, dan aku tidak bisa lepas dari kematian, jadi aku meledakkan diriku, kata Sun, nadanya penuh kebencian. Raja Elemen akan memberimu kompensasi. Lord of the Hurricanes berkata dengan ringan. Raja Elemen adalah pion dari Sein Rache, sayangnya. Sun menghela nafas. Oke, tidak perlu berkata apa-apa lagi, Huling akan kembali sebentar lagi, kata penguasa bangsa Hu. Ledakan, 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 ledakan. Setelah serangan terus-menerus dari iblis rakus dan gangguan terus-menerus dan serangan Su Hua dan Qin Su, Juling dan Yi Widou yang tak terhindarkan meledak bersama, dan tebing salju menangis, yang telah menghilang, terkena ledakan hebat lagi. Ledakan itu menyapu seluruh wilayah Arktik, dan awan jamur besar muncul lagi. Ledakan itu berlanjut untuk waktu yang lama, dan perkemahan manusia telah meledak. Kenapa meledak lagi? Kali ini kekuatannya jauh lebih kuat dari yang tadi, kata seorang manusia kuat berkepala elang. Aku melihatnya, seluruh daratan Arktik tertutup. Seorang pria kuat yang kurang dari 1 meter berkata, bukankah Raja Dewa ras manusiaku yang meledakkan dirinya? Seorang wanita yang kuat bertanya dengan cemas. Raja para dewa tidak akan mati bahkan jika dia meledakkan dirinya sendiri. Paling-paling dia kehilangan beberapa harta, kata pembangkit tenaga dewa sejati yang abadi. Ledakan yang begitu mengerikan, jika masih ada sesuatu yang belum dihancurkan, itu pasti harta atau bahan yang sangat berharga untuk membuatnya.
Seorang pria kuat melihat ke tanah ledakan yang sangat dingin, matanya penuh keserakahan. Isi dari tebing salju menangis sangat kuat, mungkin akan ada kesempatan, dan bahkan harta akan terkubur. Dewa sejati abadi juga menatap awan jamur yang naik. Pada saat ini, akibat ledakan di daerah yang sangat dingin telah menghilang, dan sejumlah besar asap menyelimuti area asli dari daerah yang sangat dingin. Seluruh daratan Arktik telah dihancurkan. Ruang berfluktuasi, dan Suhua muncul di sini dengan menara bintang. Aku tidak menyangka harta tak terduga seperti itu di dasar tebing salju yang menangis. Kinsu memegang batu besar di tangannya, dan tubuhnya yang tampak lemah memegang batu 50 kali lebih besar dari dirinya, membuat orang merasa bisa membantu tetapi khawatir bahwa batu itu akan membanjiri tubuh yang lemah. Aum, raungan binatang yang keras terdengar di dalam asap. Hidup, Suhua tersenyum. Kenapa kamu tidak membiarkan dia mencicipi makanan ini? Kinsu melemparkan batu besar itu ke dalam asap sambil tersenyum. Aum, raungan binatang itu terdengar lagi, dan bayangan besar terbang. Itu adalah bola hitam, dan itu melepaskan kekuatan hisap yang kuat, menyedot semua asap di udara. Hei, terima kasih telah membantuku menghilangkan semua kotoran dari benda ini. Aku hanya berpikir itu terlalu kotor. Canda Kinsu, lalu menghentikan bola hitam dengan kekuatan suci, melambaikan tangannya lagi, dan bola hitam menghilang. Aum, setan rakus merobek asap tebal, dan dalam sekejap, dia datang ke Kinsu, mengangkat cakarnya, dan hendak meraihnya. Kamu tidak bisa memukulku sepanjang waktu. Kinsu menghindar sambil tersenyum, kamu harus memukul Suhua. Dia hanya menyukaimu. Siapa yang menyuruhmu terlihat jelek? Canda Suhua, dan dia menggunakan cahaya pedang untuk menyerang iblis rakus itu. Kiang, cahaya pedang terus menggesek iblis rakus, dan ada percikan yang terus muncul, dan iblis rakus meraung kesakitan. Aku berkata Suhua, kamu sekarang adalah orang dengan kesempatan paling besar untuk menjadi Raja Dewa di benua asal. Tidak bisakah seranganmu begitu menyakitkan? Kinsu berpura-pura marah. Ya, bagaimanapun juga, itu adalah avatar dari orang itu, jadi sepertinya tidak baik untuk tidak memberi muka, goda Suhua. Kalau begitu rasakan pedang Suanghuaku. Setelah Suhua selesai berbicara, pedang panjang di tangannya berubah menjadi pita, langsung melintasi banyak ruang, dan pada saat yang sama melewati tubuh Dewa Iblis Rakus itu. Mengaum, setan rakus itu meraung dengan marah, tanpa peduli bergegas menuju Suhua. Pada saat ini, Suhua melintas ke belakang Iblis Rakus lebih cepat, dan dengan ringan menamparnya di belakang Iblis Rakus. Gerakan Iblis Rakus itu berhenti seketika, dan tubuhnya hancur seperti keramik. Masih sama, mau tak mau bertarung, seperti dewamu, kata Suhua sambil tersenyum. Jika aku menghadapinya sendirian, aku mungkin tidak menang. Kinsu menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia bertanya sambil tersenyum, telapak tangan itu saja, seharusnya 92, kan? Hampir saja, Suhua tersenyum. Hei, aku juga berlatih reinkarnasi tanpa akhir, dan aku bahkan tidak bisa menembus 90. Itu terlalu sulit. Kinsu menghela nafas pelan. Oke, jangan bicarakan ini, anak yang optimis tentang raja dan orang dewasa lainnya mungkin masih takut di menaranya sekarang. Kata Suhua sambil tersenyum. Jangan meremehkan anak ini, kamu mungkin tidak lebih kuat darinya ketika kamu adalah dewa sejati abadi, kata Kinsu. Panggil dan lihatlah. Suhua memandang menara bintang, keluarlah, Luo Feng, sekarang aman. Memanggil, sesosok terbang keluar dari menara bintang. Yang mulia dua Raja Dewa, Luo Feng berterima kasih kepada dua Raja Dewa karena telah menyelamatkan hidup mereka. Luo Feng membungkuk sedikit. Sama-sama, bahkan jika aku tidak menyelamatkanmu, hanya mengandalkanmu, menara bintang, penghancuran diri itu tidak akan menyakitimu. Suhua tersenyum, Luo Feng, kamu tidak perlu terlalu gugup, dengan bakatmu, itu pasti aku di masa depan. Generasi. Yang mulia Raja Dewa terlalu meremehkan Luo Feng. Luo Feng menjawab dengan hormat. Panggil saja aku Suhua. Suhua tersenyum. Ini tidak baik. Luo Feng memandang Suhua. Tidak apa-apa bagimu untuk dipanggil. Kinsu tersenyum, meskipun Suhua cukup kuat, dia seperti anak kecil. Hei, jangan bicara omong kosong dan memfitnah citraku. Goda Suhua. Luo Feng tersenyum ringan, dia tidak menyangka para Raja Dewa ini tidak memiliki udara sama sekali.
Mengapa para Raja Dewa itu memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri dengan begitu mudah? Luo Feng bergumam dalam kebingungan saat dia melihat ke tempat yang sangat dingin setelah ledakan. Sangat sederhana, pada awalnya Sun meledakkan dirinya karena dia telah ditangkap, dan iblis rakus itu sudah gila, dia akan merobek daging dari tubuhnya inci demi inci. Sun juga tahu ini, bagaimana dia bisa menanggungnya. Itu adalah penghinaan, jadi aku meledakkan diriku sendiri. Qin Su menjawab sambil tersenyum, adapun alasan mengapa dua yang terakhir meledakkan diri, terlepas dari beberapa alasan rakus, sebagian besar alasannya adalah Su Hua. Luo Feng menatap Su Hua dengan curiga. Karena Qin Su dan aku sama-sama di sini, mereka berdua tidak bisa melarikan diri sama sekali. Jika mereka jatuh ke tanganku secara tidak sengaja, mereka akan mati, dan mereka akan menjadi budakku. Su Hua tersenyum lembut. Meskipun perbudakan Raja Dewa terlalu sulit, tidak banyak kasus yang berhasil di benua asal, tetapi selalu ada kemungkinan untuk berhasil. Lagi pula, mereka tidak akan mati dengan penghancuran diri. Meskipun mereka akan kehilangan banyak harta, mereka ditakdirkan untuk kehilangan harta ini. Qin Su memandang Luo Feng sambil tersenyum. Apakah kamu ingin bertanya? Mereka meledakkan diri mereka sendiri, dan kami tidak punya apa-apa, kata Su Hua sambil tersenyum. Ini juga cukup aneh. Dari pengamatanku, itu seharusnya memasuki ruang khusus. Luo Feng mengerutkan kening, jika mereka bisa lolos dari serangan dengan cara ini, mengapa mereka tidak memilih metode ini untuk melarikan diri? Mungkin dalam pertempuran. Ini sangat sederhana, karena pada tingkat Raja Dewa, tidak lagi sulit untuk melarikan diri keluar angkasa kapan saja, dan tidak masalah untuk meluncurkan serangan untuk melakukan perjalanan melalui ruang untuk menyerang yang kuat dalam serangan khusus. Namun, ada premis bahwa serangan itu dipandu oleh kesadaran. Qin Su berkata, sebuah serangan seperti penghancuran diri tidak dikendalikan oleh kesadaran, dan kekuatan penghancuran diri tidak dapat dibawa keluar angkasa sama sekali. Begitulah, Luo Feng mengangguk, apa itu iblis rakus itu? Haha, itu adalah salah satu dari 8 Raja Dewa besar dari keluarga elemen, avatar Raja Jin. Raja Jin ini adalah Raja Dewa di alam surga. Paling-paling, kekuatannya sedikit lebih kuat dari Qin Su, tapi jauh lebih lemah dariku. Su Hua tersenyum dan melihatnya. Qin Su melirik, Qin Su dengan sengaja menoleh dan pura-pura tidak mendengar. Dia baru saja mendapatkan teknik rahasia secara kebetulan, jadi. Su Hua tiba-tiba berhenti berbicara. Ada apa? Qin Su merasa ada yang tidak beres, jadi dia bertanya. Luo Feng juga menatap Su Hua. Raja Dewa dari keluarga elemen menyerang perisai barak. Tampaknya di medan perang 027, pertempuran terakhir akan datang. Su Hua berkata dengan sungguh-sungguh. Para sersan di barak semuanya dengan gugup bersiap. Dari waktu ke waktu, mereka melihat ke langit di kejauhan, dan mata mereka penuh rasa hormat. Karena saat ini, ada 4 Raja Dewa yang saling berhadapan di langit. Raja Dewa lawan jelas takut dengan pangkalan barak besar, jadi mereka tinggal jauh. Karena kamu menyerang kamp militer, maka itu setara dengan perang skala penuh. Seorang Raja Dewa manusia berkata, Lian Hong, kita semua adalah Raja Dewa di Tianjing, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku dan mereka berdua sendirian? Seorang Raja Dewa yang tubuh dewanya adalah sepotong kayu berteriak. Kalau begitu mari kita berhenti bicara omong kosong, bagaimana kalau berkelahi? Suara Lian Hong rendah dan keras. Jangan pikir kami takut padamu. Elemen air yang kuat berkata, itu adalah penguasa negara pusaran. Meskipun kata-katanya kuat, dia jelas tidak terlalu percaya diri. Tes-tes, seorang Raja Dewa yang baru saja menerobos, berani berbicara denganku, nak. Ketika aku berkuasa, kamu masih dalam kandungan. Lian Hong bahkan tidak menatapnya secara langsung. Lian Hong, kamu tidak bisa melakukannya lagi, kamu hanya memiliki rekor seperti itu. Raja Elemental God King lainnya juga berkata. Terkunci, Lian Hong tidak berbicara omong kosong sama sekali, dia hanya menamparnya di tubuh Dewa Thunder Elemental Powerhouse. Kamu, Raja Dewa yang dipukuli memelototi Lian Hong dengan ganas. Mengapa kamu tidak berani melakukannya? Bisakah kamu tidak menyia-nyiakannya? Lian Hong memandang pembangkit tenaga listrik elemen guntur dengan jijik. Jangan terlalu berpuas diri, kata pembangkit tenaga listrik elemen kayu. Nadanya penuh kejahatan. Terkunci, Lian Hong maju selangkah lagi dan menamparkan Guo Guo Lord, yang menatap Lian Hong dengan ganas.
Kenapa kamu tidak setuju? Lian Hong berkata dengan nada menghina, jika kamu tidak setuju, aku akan memukulmu. Berhenti. Raja Dewa Elemen Kayu meraih tangan Lian Hong. Dan Lian Hong memukul pantat Raja Dewa Elemen Kayu dengan keras, dan Raja Dewa Elemen Kayu memblokir serangan Lian Hong dengan tangannya yang lain. Lian Hong menekuk tangannya, membalikkan seluruh tubuhnya, dan pada saat yang sama menariknya dengan keras. Tangan yang ditangkap itu terlepas dalam sekejap, dan pisau panjang muncul di sisi lain, menebas penguasa negara. Penguasa negara pusaran tidak punya waktu untuk menghindar, dan terbelah dua dengan pisau, tetapi Lian Hong tidak terus mengejar dan membunuh penguasa negara pusaran, tetapi terbang ke satu arah dengan kecepatan tinggi, yang membuat Raja Dewa Elemen Kayu berteriak buruk. Hahaha, aku tidak akan bermain-main denganmu lagi. Kam militer tidak jauh. Itu tergantung seberapa cepat kamu menghancurkan perisai pelindung atau seberapa cepat aku menghancurkan pasukanmu. Suara Lian Hong terdengar dari kejauhan. Cepat dan kejar. Raja Dewa Elemen Kayu segera mengejar, dan dua Raja Dewa lainnya dengan cepat mengikuti. Diperlukan waktu 3 menit untuk memecahkan perlindungan barak bahkan jika mereka berusaha keras, dan selama waktu ini, Lian Hong mengatakan bahwa dia tidak dapat menghancurkan tentara dan dapat kembali untuk mendukung. Terlebih lagi, moncong menakutkan dari pangkalan barak dapat meluncurkan serangan kapan saja untuk menyerang mereka. Seberapa cepat Lian Hong, dia datang ke hutan ratusan tahun cahaya dalam sekejap, bersembunyi banyak di sini. Ledakan, serangan Lian Hong mendarat jauh di dalam hutan dan meledak seketika. Ya, Lian Hong tersenyum, ada pria kecil lainnya. Lian Hong, sebagai Raja Dewa dari satu generasi, agak mahal bagimu untuk mengambil tindakan terhadap generasi yang lebih muda. Seorang pria kuat yang tertutup gumpalan keluar selama serangan itu. Serangan Lian Hong barusan diblokir oleh orang kuat ini, dan para sersan tidak terluka. Apakah semua Raja Dewa dari keluarga elemen mati? Lian Hong sedikit mengernyit, 4 Raja Dewa telah datang, dan 3 tidak berguna. Jenderal Lian, kamu terlalu diremehkan, jangan gunakan Raja Dewa Ranah. Kata Raja Dewa Elemen Bumi. Karena ini adalah situasi yang tidak berguna, jangan tunjukkan keunggulanmu pada Lao Su. Lian Hong berteriak dengan marah, dan dengan pisau panjang di tangannya, dia menebas pembangkit tenaga listrik gumpalan. Namun, sebelum pisau itu bisa menebasnya, tubuh dewa dari Raja Elemental God Bumi terbelah dengan sendirinya, berubah menjadi gumpalan tak terhitung yang tersebar di tanah, dan serangan Lian Hong menghancurkan sejumlah besar gumpalan. Saya mendengar bahwa ada Raja Dewa dari alam yang tidak digunakan yang pandai bersembunyi. Tampaknya reputasinya memang layak. Lian Hong membuat kesalahan dan menghindari tentara yang bersembunyi di hutan, tujuannya bukan untuk menemukanmu. Itu tergantung pada apakah kamu dapat mematahkan formasi ini. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya di tanah meraung, mereka membentuk pola besar, dan polanya cerah saat ini. 30 nama adalah suci, 300 abadi. 30.000 dewa sejati yang kosong, dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya. Lian Hong tersenyum, dan kemudian ada Raja Dewa, kan? Formasi yang kita bentuk bersama, bahkan kamu tidak bisa menembusnya. Suara Raja Dewa Elemen Tanah terdengar entah dari mana. Cobalah. Lian Hong mengangkat pedangnya secara horizontal, dan lautan kekuatan ilahi menutupi area yang luas dari ruang sekitarnya, dan kemudian lautan kekuatan ilahi langsung menyusut ke arah formasi, dan kemudian semua kekuatan ilahi meledak bersama, dan kekuatan mengerikan menyapu seluruh formasi. Lian Hong sedikit mengernyit. Meskipun pukulan ini sangat kuat, itu hanya menyebabkan banyak cedera serius pada banyak pembangkit tenaga listrik dalam formasi. Dan ini tampaknya merupakan pertempuran yang panjang, tetapi total waktunya tidak lebih dari 2 detik. Dia melirik ke belakang, dan 3 Raja Dewa yang mengejarnya akan segera tiba. Dia mengayunkan pedangnya secara horizontal, dan tiba-tiba, kuda-kuda dewa yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan ketika kuda-kuda dewa muncul, mereka menabrak formasi. Sudah terlambat. Raja Elemental God Bumi menyeringai, Lian Hong, kamu tidak bisa menghancurkan pasukanku hari ini. Lian Hong tidak menjawab, tetapi seorang pria kuat yang persis seperti Lian Hong muncul di semua kuda ilahi. Ketika semua kuda bertabrakan dengan formasi, Lian Hong, di atas kuda sudah menyerang dengan pedang di tangannya, hanya dalam sepersekian detik, ratusan kali. Aku tidak tahan lagi, teriak seorang bijaksana. Ayo, tunggu 1 detik lagi, dan 3 Dewa Raja akan dapat membantu kita. Nama lain Seng Meraung. Qiang,
Sebuah bilah melengkung menghantam baju besi merah Lian Hong, dan Raja Dewa Elemen Kayu terbang menatap Lian Hong dengan dingin. Lian Hong mengabaikannya, tetapi terus memperkuat kekuatan kuda ilahi, dan formasinya sudah rapuh. Mati. Ketika Lian Hong membiarkan gelombang terakhir dari kuda dewa menuju formasi, dia berbalik untuk menghadapi Raja Dewa Elemen Kayu yang sudah dekat. Puff! Gelombang terakhir kuda suci seperti jerami terakhir yang membanjiri unta, dan formasi runtuh seketika. Semua pembangkit tenaga listrik yang membentuk formasi itu mendapat serangan balik yang kuat dan memuntahkan darah. Pada saat ini, Lian Hong dan Raja Elemental God King dengan cepat saling berhadapan. Kecepatan Lian Hong lebih cepat daripada Elemental God King Kayu, dan Elemental God King Kayu adalah yang terbaik dalam serangan psikis. Raja Dewa Elemen Kayu terus melambaikan perisainya untuk berulang kali menahan serangan Lian Hong. Pada saat yang sama, senjata psikis berbentuk busur terus menyerang Lian Hong dari sudut yang rumit. Seranganmu sama sekali tidak menyakitiku. Lian Hong tersenyum lembut. Setidaknya kamu tidak bisa membunuh Sersan lagi. Nada suara Raja Elemental Kayu juga penuh dengan senyuman. Benarkah? Lian Hong tersenyum. Raja Dewa Kayu tiba-tiba memiliki firasat buruk, dan dia tiba-tiba melihat lokasi tentara. Dia melihat sosok aneh di antara jutaan sersan. Lalu, apa itu? Teriak Raja Dewa Elemen Kayu. Semua sersan mengikuti pandangannya dan melihat pembangkit tenaga listrik binatang asing yang aneh, tetapi menemukan bahwa pembangkit tenaga listrik binatang asing itu sebenarnya adalah benda mati. Ini 1000 jarum bunga. Lari. Raja Elemental God King segera ingin menyingkirkan Lian Hong, mencoba menyerang pembangkit tenaga alien Beast. Sudah terlambat. Lian Hong menebas langsung ke armor Raja Dewa Elemen Kayu, menyebabkan Raja Dewa Elemen Kayu memuntahkan beberapa suap cairan hijau. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga alien berubah menjadi kelopak yang tak terhitung jumlahnya, dan terbang menuju semua pembangkit tenaga listrik di sekitar. Semua pembangkit tenaga listrik disentuh oleh kelopak. Tubuh ilahi seperti selembar kertas yang dibungkus, jatuh lapis demi lapis. Sial, Raja Elemen Kayu sangat marah. Melindungi sersan adalah perintah Raja Elemen, tapi dia tidak bisa melakukannya. Dan Raja Dewa Wuyongjing, yang telah bersembunyi, juga sangat jelek saat ini. Dia mencoba menahan serangan 10.000 jarum bunga, tetapi dia tidak punya cara untuk melawan puluhan ribu 10.000 jarum bunga. Itu 30 orang yang terluka parah oleh jarum bunga disebut orang suci. Bukankah jarum Wanhua adalah harta penyerang terkuat dari Raja Dewa Wanhua? Bagaimana dia bisa memberikannya padamu? Raja Dewa Elemen Kayu menggertakkan giginya dan bertanya. Apakah ini aneh? Lian Hong bertanya. Raja Dewa Elemen Kayu tidak menjawab, dia mengendalikan senjata psikis untuk menyerang Lian Hong. Jarum Wanhua menyentuh semua pembangkit tenaga listrik kecuali 30 orang suci yang diproklamirkan, dan pembangkit tenaga listrik itu semua jatuh tanpa kecelakaan. Kemudian, jarum Wanhua semua berkumpul lagi dan berubah menjadi Lian Hong untuk membantu Lian Hong. Pertarungan Hong. Yang keempat ada di sini. Ingat pahlawan perbatasan. Cinta yang jelas, hanya untuk tanah air. Pada saat ini, dua Raja Dewa Douyongjing lainnya baru saja tiba. Mereka 3 detik lebih lambat dari Raja Dewa Elemen Kayu. Dalam 3 detik ini, Lian Hong telah melenyapkan semua pembangkit tenaga listrik di bawah gelar Santo. Sialan, Raja Elemental God Guntur meraung dan terus-menerus menyerang Lian Hong dengan Divine Power. Lian Hong tidak peduli, dan pembangkit tenaga listrik yang dibentuk oleh kombinasi jarum Wanhua terus menyerang Raja Dewa Elemen Kayu. Kamu memblokir 10.000 jarum bunga. Pembangkit tenaga listrik elemen kayu berteriak keras. Oke, Raja Elemental God Guntur dan penguasa kerajaan Vortex sama-sama menyerang pembangkit tenaga listrik yang terdiri dari jarum Wanhua. Lian Hong tidak peduli tentang ini, dia mengangkat pisau besarnya dan hendak menebas Raja Dewa Elemen Kayu. Dan pohon anggur diam-diam melilit gagang panjang pedang itu, dan mencoba melingkari pinggang Lian Hong. Dan pohon anggur ini adalah sarana Raja Dewa Elemen Bumi yang pandai menyembunyikan. Pada saat ini, ujung anggur yang lain menggenggam tangan Raja Dewa Elemen Bumi. Lian Hong tersenyum, dan dengan ringan mengangkat pedang besar di tangannya. Pembangkit tenaga elemen bumi benar-benar ditarik dan terbang menuju Lian Hong, sementara pedang besar Lian Hong dikelilingi oleh fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat, menghancurkan ruang. San Huo, Raja Elemental God Kayu melihat pukulan Lian Hong dan berteriak, dan senjata psikis menyerang Lian Hong.
tapi dia ingin mendorongnya sebelum elemental God King Bumi, San Huo, dipotong. Bang! Pisau besar itu menghantam baju besi San Huo, mengguncang semua kekuatan suci San Huo menjadi ketiadaan. Raja Dewa Elemen Bumi mengenakan Huo. Tubuh ilahi dan senjata ajaib ini hilang. Pada saat yang sama, pisau besar Lian Hong dengan cepat menyesuaikan arahnya dan memotong Raja Dewa Elemen Kayu. Melihat San Huo sudah mati, Raja Dewa Elemen Kayu segera melompat dan menghindari serangan Lian Hong. Lian Hong melihat sejumlah besar barang yang ditinggalkan San Huo, mengangkat tangannya dan melambai dengan ringan, semua barang itu menghilang, tampaknya dibawa pergi oleh Lian Hong. Terima kasih atas hadiahmu yang murah hati. Lian Hong memandang Raja Dewa Elemen Kayu dan tertawa. Namun, Lian Hong bangga kurang dari 0,1 detik. Memanggil, sebuah tembakan serangan dari kejauhan, dan Lian Hong terkena segera setelah dia bereaksi. Itu adalah Raja Dewa di alam surga. Lian Hong menderita pukulan ini, dan segera memanfaatkan situasi untuk mempercepat, mencoba melarikan diri. Jika kamu ingin pergi, tidak mungkin. Seorang Raja Dewa Elemen Air sangat cepat, dan dia mengejar Lian Hong dalam sekejap. Dengan jentikan trisula di tangannya, dia akan menebas Lian Hong. Lian Hong buru-buru memblokirnya dengan pedangnya, tetapi dia masih terlempar. Trisula Raja Dewa Elemen Air bergoyang, dan zat seperti lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, dan kemudian menikam Lian Hong dengan keras. Lian Hong cepat mundur, dan pada saat yang sama mencoba untuk memblokir pukulan dengan pisau besar. Ledakan, trisula itu menikam armor Lian Hong dengan keras, menyebabkan Lian Hong muntah darah. Saya pernah mengalahkan 3 Raja Dewa di lapangan sendirian, dan catatannya bagus, tetapi dalam analisis terakhir, dia masih Raja Dewa yang lemah di lapangan. Pembangkit tenaga elemen air berkata dengan nada menghina, dan trisula di tangannya adalah akan menusuk Lian Hong lagi. Tanda seru, bagian belakang pembangkit tenaga listrik elemen air ditebas oleh senjata, dan pada saat yang sama cahaya dan bayangan melewati Lian Hong, dan Lian Hong menghilang. Raja Air, kamu benar-benar berpikir bahwa Lian Hong tidak bisa bertarung sendirian. Sosok merah keemasan muncul, itu adalah Su Hua, dan Raja Dewa Elemen Air adalah salah satu dari 8 Raja Dewa Agung dari keluarga elemen. Su Hua, Qin Su, Raja Air memandang Su Hua, dan kemudian pada cahaya dan bayangan yang menyelamatkan Lian Hong, itu adalah Qin Su. Raja Air, terakhir kali kau dan aku bertemu, aku masih bisa berbicara sambil tersenyum, tapi aku tidak menyangka akan bertemu hari ini. Qin Su memandang Raja Air dan pura-pura menghela nafas. Jika bukan karena Qin Zheng terakhir kali, aku akan melumpuhkanmu. Raja Air memandang Qin Su dengan jijik di matanya. Mendengar ini, Qin Su tidak bisa menahan senyum, itu sebabnya kamu berpikir untuk bersembunyi di balik Huoqi itu. Wajah Raja Air juga tidak terlalu tampan, pada saat itu, dia memang takut dengan momentum Qin Zheng, tetapi ketika Qin Su mengatakan dia takut pada Qin Su, dia tidak tahan. Su Hua, kita bertemu lagi. Sebuah suara kasar terdengar, dan seorang pria logam muncul dari udara tipis. Raja Jin, kupikir kau akan terus mengecilkan kepalamu di depan kura-kura. Su Hua tertawa. Su Hua, apa maksudmu dengan membunuh salah satu pelahapku? Suara Raja Jin dingin. Anjing yang kamu pelihara tidak diikat dengan benar, dan jika keluar untuk menggigit orang, itu tidak boleh dipelihara. Kata Su Hua sambil tersenyum. Kamu mencari kematian, Raja Jin berkata tanpa sadar, menebas Su Hua dengan kapak. Pada saat yang sama, Raja Air dan Qin Su juga bertarung. Su Hua jauh lebih kuat dari Raja Jin, dan Su Hua akan menang. Tapi Qin Su tidak cukup untuk berurusan dengan Raja Air, yang sangat merepotkan. Lian Hong memegang dagunya dan menganalisis dengan hati-hati, lupakan saja, aku tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran ini, dan dengan pria itu di sini, saya yakin itu tidak akan terlalu merepotkan. Jadi Lian Hong terbang menuju barat. Pada saat ini, Luo Feng berada di kediaman kamp militer. Dia sedang bermain dengan batu hitam di tangan kanannya, tetapi dia memegang sesuatu seperti lubang hitam di tangan kirinya, dan cahaya di sekitarnya diserap ke dalamnya. Batu ini memanggilku, tapi aku tidak tahu apa itu. Batu ini dibeli oleh Luo Feng di toko Jinren. Luo Feng mempelajarinya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak tahu apa itu. Luo Feng tidak banyak berpikir, tetapi melihat bola hitam di tangan kanannya,
yang persis dengan bola hitam yang didapat Kinsu di bawah tebing salju yang menangis. Menurut Kinsu, ini adalah bahan yang sangat berharga yang disebut magnet kutub. Ini dapat ditambahkan saat membuat atau mengubah harta, sehingga harta itu dapat melepaskan kekuatan hisab yang kuat. Hanya saja itu tidak berpengaruh banyak pada harta karun tingkat Dewa Raja, dan itu terlalu kecil untuk diubah menjadi jasa militer. Luo Feng berpikir sejenak, mengapa kamu tidak melihat apakah Guru Sisan Ke memiliki metode khusus untuk menggunakannya? Luo Feng baru saja kembali dari Departemen Persenjataan, menukar beberapa harta dengan jasa militer, dan kemudian membantu Morosa dan Sue Qiong dilengkapi dengan satu set peralatan harta karun suci. Kapten, ada ketukan di pintu. Luo Feng bangkit dan melangkah keluar. Ada 9 orang berdiri di luar pintu. Mereka adalah anggota pasukan Kera Gila dan Sue Qiong. Mereka semua menatap Luo Feng dengan gembira di mata mereka. Semuanya, aku kembali, Luo Feng berkata sambil tersenyum. Haha, Kapten, kamu benar-benar milikku. Aku baru saja mengatakan bahwa Kapten akan baik-baik saja. Kera raksasa itu tertawa. Wakil Kapten, kamu mengerti. Ketika cuaca dingin yang ekstrim meledak, kamulah yang paling banyak menangis. Hammer tertawa. Kulitmu gatal, iya. Kera raksasa itu menyeringai dan memberi isyarat dengan tinjunya, sangat ketakutan sehingga Hammer dengan cepat menghentikan mulutnya. Wakil Kapten, apa artinya menggertak anggota Dewa Sejati Void? Jinlan tertawa. Serigala yang malang, ah tidak, Jinlan, kamu gadis kecil benar-benar luar biasa, kamu benar-benar telah menembus dan menjadi abadi, aku sangat ingin belajar darimu. Kera raksasa itu sedikit bersemangat untuk mencoba. Saat Jinlan hendak mengatakan sesuatu, Luo Feng menyela mereka. Sekarang perang yang sebenarnya akan segera dimulai, kita harus menyelamatkan kekuatan kita dan mengalahkan potongan-potongan besi yang compang camping itu. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Hancurkan logam yang pecah. Anggota tim berteriak dengan penuh semangat. Memanggil, 4 angka jatuh, itu adalah badai dan salju. Hahaha, Kapten Matman, kita bertemu lagi. Storm tertawa. Kapten Storm ada di sini untuk bekerja sama dengan kita, Luo Feng bertanya sambil tersenyum. Ini, tim kita sudah terlambat untuk dibentuk, jadi kupikir kita hanya akan bertarung dengan pasukan Kera Gila, dan kita juga bisa saling membantu. Storm tersenyum sedikit malu. Tentu saja, Luo Feng berkata sambil tersenyum, kami menyambut Anda untuk bertarung berdampingan dengan pasukan Kera Gila kami. Kami berharap kami semua bisa mendapatkan eksploitasi militer paling banyak di perang berikutnya. Ya, semua anggota pasukan Kera Gila dan anggota pasukan Feng Shuang menjawab bersama. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.